Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anak Petani Rumahan. Teman-teman, kali ini kita tidak berbicara tentang bunga aglonema dulu ya. Kali ini kita melirik ada kayaknya seni yang tidak kalah bakal heboh dan indahnya, yaitu seni bonsai batok kelapa. Pada pameran bunga dan tanaman hias di Bengkulu Mall saat ini, kita juga mengamati berbagai jenis bentuk keindahan seni bonsai batok kelapa. Saya sempat menanyakan sama yang jual, katanya sih butuh beberapa tahun untuk membuat kelapa menjadi seindah ini. Tetapi saya searching di Google itu kayaknya hanya butuh beberapa waktu, di bawah kira-kira 1 atau 2 tahun, dimana dalam waktu 2 atau 3 bulan itu akarnya sudah bisa keluar. Tapi mungkin ya teman-teman, kalau melihat akarnya sudah sepanjang dan sebanyak ini, ya tidak menutup kemungkinan kalau memang mereka membudidayakan kelapa ini untuk menjadi seni bonsai yang indah kayak ini membutuhkan waktu yang lebih dari, seperti keterangan dia sih, 6 atau 7 tahun gitu. Penting saya kasih ilustrasinya sedikit ya teman-teman. Adapun cara pembuatan seni bonsai batok kelapa ini, ya kalau kita lihat sih kayaknya mudah ya, nggak tahu kalau kita praktekin gitu. Yang saya lihat dan saya amati, kita cukup memilih buah kelapa yang sudah tua, tetapi kita pilih yang ukurannya paling kecil. Semakin kecil semakin indah ya teman-teman. Nah, terus bibit kelapa yang sudah tumbuh tunasnya itu harus kita pastikan sudah tumbuh ya tunasnya. Kita kupas dengan berhati-hati sekali supaya tunasnya tidak copot, atau tidak terganggu pertumbuhannya. Kemudian setelah kita kupas kulitnya itu kan langsung ketemu batoknya tuh teman-teman. Kita amplas 2 kali. Pertama kita pakai amplas yang kasar. Kita amplas sampai halus. Nah, setelah kita memakai yang kasar, nanti kita bilas lagi dengan amplas yang halus untuk membilas permukaan supaya menjadi lebih indah dan keluar serat batok kelapanya. Nah, setelah itu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, baru nanti kelapanya kita balik, kita masukkan, kita siapkan media tanam. Kelapanya di mana ada akarnya itu kita masukin ke media tanam. Nah, sampai di sini tinggal kita teman-teman mau memilih yang mana. Kan ada macam-macamnya. Ada seni bonsai kelapa gantung, ada seni bonsai akar melilit di atas kelapa. Nah, tinggal kita pilih aja selera kita yang mana. Kalau kita mau akar yang melilit di atas batok kelapa, itu proses pembuatannya lain lagi guys. Tapi kalau kita mau yang batok kelapanya menggantung, kita cukup memisahkan. Jadi kita masukin wadahnya. Pertama kita siapkan wadahnya, terus di atasnya kita siapkan botol aqua bekas. Nah, tunas dan akar dari batok kelapa ini kita masukin ke aqua bekas itu. Nanti kita pisahkan bagian yang masuk ke dalam aqua bekas itu untuk pertumbuhan akar, sementara batok kelapanya kita tempatkan di luar aqua bekas. Nanti deh kita akan buat video selanjutnya bagaimana cara pembuatan seni bonsai batok kelapa ini. Setelah akarnya keluar, kita biarkan sampai beberapa bulan. Setelah kira-kira 1 sampai 2 bulan, nanti akarnya akan terus memanjang. Nanti kelihatan akarnya sudah tumbuh subur, dan pohonnya pun yang kita siapkan tunas tadi, kita keluarkan dari aqua bekas tadi, itu akan keluar tunas dan menjadi daun.
Nah, itu setelah 2 atau 3 bulan daunnya bertambah subur. Setelah ada bentuknya seperti ini, pelan-pelan botol aqua bekasnya kita buang. Jadi yang hanya kita biarkan adalah akarnya yang menancap di media tanam yang telah kita siapkan, dan dengan batok kelapa yang kita buat menggantung. Baru kita pernis batok kelapanya, teman-teman. Di sini ada stek-steknya ya, teman-teman. Kalau untuk ukuran harga setelah seni bonsai ini, setelah hasil yang kita tanam ini, yang kita upayakan untuk menjadi bonsai ini menjadi layak untuk dijual, itu ada steps, ada semacam batasan-batasannya ya, teman-teman. Kalau daunnya sudah pecah, yaitu membentuk persis seperti pohon kelapa yang udah besar, itu harganya relatif lebih mahal. Dan semakin panjang semakin banyak akar yang membilit batok kelapa, itu juga harganya semakin mahal. Tentu saja juga semakin indah ya, teman-teman. Bahkan kalau saya lihat ada beberapa di kota-kota besar di Indonesia itu mereka lebih kreatif lagi, teman-teman. Batoknya tidak hanya mereka pernis, di samping mereka pernis tapi mereka lukis, bisa pemandangan, bisa bentuk ikan. Dan di permukaan media tanamnya, di tanahnya itu, teman-teman, yang di atas pot itu kan ada permukaannya, itu ditanamin lumut, jadi lebih kelihatan kayak aslinya gitu. Ini nggak jadi, nah ini kan ini belum pecah ini. Oh, jadi daunnya cantik ini, Dak. Ini Ya. berarti yang paling Ya. jadi, Dak. Ya, Ini daunnya ini daunnya tambah pecah, tambah jadi. ya tambah kayak gini. jadinya. Kalau masih ngumpul kayak gini ini Ah, belum jadi. belum. Nah, dan ini akarnya semakin banyak yang keluar, Ya. yang menyelimuti batang Ya. kelapanya semakin mahal ya. Ya. Berapa duit ini? 600. Oh, ini 600.000. Ini butuh waktu 10 tahun lebih ya, teman-teman. Cuma beli 600. 10 tahun lebih untuk jadi kelapa seindah ini, kelapa bonsai seindah ini. Berarti semakin pecah ini semakin mahal ya? Ya. Nah, ini semakin pecah seperti pohon kelapa besar ini semakin mahal. Nah, ada juga yang tidak memakai batok. Jadi kelapanya dibiarkan tumbuh tapi masih dalam ukuran bonsai, tetapi pohonnya dibiarkan terus memanjang. Jadi nanti dia persis seperti pohon kelapa ya, teman-teman, tapi tidak memakai batok. Ya, kalau saya bilang sih semuanya bagus dan punya kreasi dan seni yang tinggi gitu. Itu, teman-teman. Udah pecah semua di daunnya. Di daunnya yang akarnya udah keluar kayak gini, ini mahal ya, teman-teman. Nih, yang udah penuh, ini yang udah pecah kayak gini, ini udah dibuat mahal dan cantik.